pagi ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan. Izinkan saya untuk mengucapkan selamat tahun baru 2022. Saya yakin kita masih di dalam suasana tahun baru, walaupun berbeda dengan tahun-tahun yang lalu, karena kita masih di dalam pandemi. Tapi kita patut bersyukur dan berterima kasih, karena Tuhan sudah menolong kita. Melewati tahun 2021 yang tidak mudah, penuh kekhawatiran, penuh ketakutan, anxiety, kelelahan di dalam menjalani kehidupan ini. Tapi bagaimana kita bisa melihat Tuhan sudah menolong kita melewatinya, melewati tahun 2021, dan kita boleh diberi kesempatan memasuki tahun 2022. Kiranya kita terus bersyukur dan berterima kasih atas pertolongan dan pernyataan Tuhan. Saya ajak ibu-ibu kita memuji satu pujian terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sekali lagi, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari kita masuk dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk hari ini. Kami boleh sekali lagi berkumpul di dalam persekutuan Komisi Wanita Pluit. Terima kasih ya Tuhan, bagaimana Tuhan sudah melindungi, menjaga, memelihara kami dan keluarga kami melewati tahun 2021, dan kami boleh diberi kesempatan memasuki tahun 2022. Kiranya Tuhan beri kami hati yang terus berapi-api untuk mengasihi Engkau, hati yang berapi-api untuk melayani Engkau. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Ibu-ibu, tema Komisi Wanita hari ini adalah wanita pemimpin di dalam keluarga. Ketika saya memikirkan bagaimana sih pemimpin wanita di dalam keluarga, kecenderungan sebagai seorang pemimpin itu memiliki otoriti dan wewenang. Itu sebenarnya tidak salah. Tetapi ketika kita salah mempergunakan otoriti, wewenang, dan sikap sifat superior kita, maka saya melihat itu bukan seorang pemimpin. Karena seorang pemimpin harusnya adalah melayani. Jangan-jangan dengan otoriti dan wewenang kita, ketika kita memiliki karier, memiliki penghasilan yang melebihi suami kita, kita cenderung ingin selalu mereka di bawah kita. Tidak saja suami kita, bahkan mungkin anak-anak kita, orang tua, bahkan mertua kita pun. Kita
di bawah kita. Tapi saya yakin ibu-ibu di dalam komisi wanita atau ibu-ibu di GKY Pluit tidak ada yang seperti ini. Tapi biarlah kita diingatkan selalu, walaupun kita menjadi pemimpin di dalam keluarga kita, kita terus punya kerendahan hati, kita terus punya ketulusan hati untuk mencintai suami, anak, orang tua, dan mertua kita, supaya kita juga boleh dipakai Tuhan untuk menjadi berkat di dalam keluarga kita. Karena kita tahu bahwa Tuhan adalah gembala kita. Kita pegang erat-erat itu bahwa Tuhan adalah gembala kita. Sehingga ketika kita akan tersesat, kita diingatkan kembali untuk kembali kepada jalan yang Tuhan ingini. Mari kita angkat satu pujian, Tuhan adalah gembala. Kita sebagai ibu-ibu di dalam keluarga kita. Saya mau ajak kita membaca di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 3 sampai 5. 1 Petrus 3 ayat 3 sampai 5. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan memepang-lepang rambut, memakai perhiasan emas atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batinnya yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang berharga di mata Allah. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya. Selanjutnya, Amsal 12 ayat 4. Istri yang cakap adalah mahkota manusia, mahkota suaminya. Tetapi yang membuat malu adalah seperti penyakit yang membusuk tulang suaminya. Yang terakhir, saya ajak membaca di Titus 2 ayat 3 sampai 5. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang yang beribadah. Jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik, dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya, hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati
dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Ibu-ibu, saya senang dengan ayat-ayat ini semua, makanya tadi saya mau sharingkan. Biarlah ayat di dalam firman Tuhan ini boleh menegur kita, mengingatkan kita untuk menjalani seperti di dalam firman Tuhan yang baru kita baca bersama-sama. Mengingatkan saya juga, sebentar lagi kita akan memberikan persembahan melalui QR code yang tertera di dalam layar. Setelah itu kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh penginjil Bini Salomo. Biarlah kita boleh menikmati firman Tuhan yang akan disampaikan, dan mari kita angkat satu pujian seperti Rusa Rindu Sukanya. Shalom ibu-ibu sekalian, hari ini adalah persekutuan pertama Komisi Wanita di tahun yang baru. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita boleh kembali bersekutu bersama-sama, walaupun kita berjauhan satu dengan yang lain. Tapi kita percaya Roh Tuhan mempersatukan kita. Hari ini kita akan bersama-sama belajar satu tema, wanita pemimpin dalam keluarga. Apakah wanita itu adalah pemimpin dalam keluarga? Mari kita akan bersama-sama belajar dari firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Kami dengan anugerah Tuhan boleh melewati tahun 2021. Dan dengan anugerah Tuhan, kami percaya Tuhan akan tuntun kami bisa memasuki tahun 2022. Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang tahun ini dalam tangan-Mu. Kami sungguh membutuhkan anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan menuntun kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, sebagaimana tahun-tahun yang lalu Tuhan sudah menyertai kami. Kami percaya tahun yang baru ini Tuhan juga akan terus menuntun kami. Kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan tidak berkesudahan dalam hidup kami. Kami memuji, kami bersyukur kepadamu. Bapa di surga, hamba-Mu ingin menyerahkan setiap ibu-ibu yang pada pagi hari, yang pada hari ini mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, siapkan hati kami, urapi kami, agar melalui firman yang kami dengar, kami sungguh diberkati oleh firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan bersama-sama membuka firman Tuhan dari 1 Raja-Raja pasal yang ke-21, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah itu terjadilah hal yang berikut. Nabot orang Yisrael
mempunyai kebun anggur di Israel, di samping istana Ahab, raja Samaria. Berkatalah Ahab kepada Nabot, berikanlah kepadaku kebun anggurmu itu, supaya kujadikan kebun sayur, sebab letaknya dekat rumahku. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur yang lebih baik daripada itu sebagai gantinya. Atau jikalau engkau lebih suka, aku akan membayar harganya kepadamu dengan uang. Jawab Nabot kepada Ahab, kiranya Tuhan menghindarkan aku daripada memberikan milik pusaka nenek moyangku kepadamu. Lalu masuklah Ahab ke dalam istananya dengan kesal hati dan gusar karena perkataan yang dikatakan Nabot, orang Yisrael itu kepadanya, tidak akan kuberikan kepadamu milik pusaka nenek moyangku. Maka berbaringlah ia di tempat tidurnya dan menelungkupkan mukanya dan tidak mau makan. Lalu datanglah Isabel, istrinya, dan berkata kepadanya, apa sebabnya hatimu kesal sehingga engkau tidak makan? Lalu jawabnya kepadanya, sebab aku telah berkata kepada Nabot orang Yisrael itu, berikanlah kepadaku kebun anggurmu dengan bayaran uang, atau jika engkau lebih suka, aku akan memberikan kebun anggur kepadamu sebagai gantinya. Tetapi sahutnya, tidak akan kuberikan kepadamu kebun anggurku itu. Kata Isabel, istrinya kepadanya, bukankah engkau sekarang yang memegang kuasa raja atas Israel? Bangunlah, makanlah, dan biarlah hatimu gembira. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur Nabot, orang Yisrael itu. Kemudian ia menulis surat atas nama Ahab, memeteraikannya dengan meterai raja, lalu mengirim surat itu kepada tua-tua dan pemuka-pemuka yang diam sekota dengan Nabot. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Ibu-ibu sekalian, wanita diciptakan Tuhan sebagai penolong bagi suaminya. Di dalam rancangan Tuhan hanya ada satu kepala di dalam keluarga, yaitu seorang ayah atau seorang suami. Dan wanita sebagai penolong, kata penolong di dalam bahasa Ibrani itu adalah ezer. Ezer ini artinya sebagai satu sumber kekuatan. Seorang istri menjadi penolong bagi suaminya, bukan berarti dia lebih lemah, lebih tidak mampu, tetapi karena dia punya kekuatan yang tidak dimiliki oleh suaminya, maka dia bisa menjadi penolong bagi suaminya. Seorang penolong adalah seorang yang memberikan kekuatan karena dia memiliki sumber kekuatan daripada Tuhan untuk menolong suaminya. Tuhan menciptakan kita. Tuhan menciptakan kita menjadi penolong bagi suami kita. Dan karena itu seorang ibu atau seorang istri, dia juga adalah seorang pemimpin dalam keluarga, yaitu pemimpin yang tersembunyi, ibu-ibu sekalian. Dia adalah asisten suaminya. Kita ini adalah pemimpin bagi anak-anak kita. Kita memimpin, mengarahkan anak-anak kita berjalan di dalam jalan yang benar. Kita mendisiplin mereka dari kecil. Kalau kita di rumah mempunyai asisten rumah tangga, kita mempunyai supir dan sebagainya, kita juga adalah pemimpin bagi mereka. Seorang pemimpin adalah seorang yang mempengaruhi orang lain. Dan melalui kehidupan dan perbuatan kita, kita bisa mempengaruhi orang lain. Dan pemimpin mendapatkan otoritas dari Tuhan di dalam menjalankan kepemimpinannya. Nah, ibu-ibu sekalian, mengapa hari ini kita terpanggil atau kita perlu menghormati, menghargai setiap pemimpin kita? Karena mereka itu adalah mendapatkan otoritas daripada Tuhan untuk memimpin kita. Otoritas secara sederhana dapat digambarkan seperti sebuah payung. Ya, seperti sebuah payung yang berfungsi untuk melindungi kita dari panas terik dan dari hujan. Otoritas kalau jadi bocor, kita bayangkan ibu-ibu sekalian, kalau otoritas itu bocor, kalau di dalam keluarga, kepala keluarga itu kehilangan wibawa, tidak bisa memimpin, mengarahkan anak-anaknya, maka dia bagaikan payung yang bocor, yang bukan hanya memberikan naungan, rasa aman kepada keluarganya, sebaliknya dia akan mendatangkan banyak kerepotan
Seperti payung yang bocor, maka air hujan akan menetes dan kena kepada kita. Tuhan memberikan kepada kita otoritas sebagai orang tua. Marilah kita mohon hikmat dari Tuhan supaya kita bisa memakai otoritas ini dengan baik, bukan memakai otoritas di dalam keluarga untuk menjadi orang tua yang otoriter, bukan ya. Tetapi kita memakai otoritas ini untuk mengarahkan, membimbing anak-anak kita berjalan di dalam jalan Tuhan yang benar, untuk mendatangkan berkat bagi keluarga dan setiap orang yang kita pimpin. Karena itu ibu-ibu sekalian, marilah kita menjadi wanita-wanita yang saleh. Yang setiap pagi kita berlutut di hadapan Tuhan, membawa suami, anak, dan cucu kita ke hadapan Tuhan. Marilah kita menjadi wanita-wanita saleh yang setiap pagi berlutut di hadapan Tuhan, membawa suami, anak-anak, dan cucu-cucu kita di hadapan Tuhan. Agar supaya mereka selalu berjalan di dalam jalan Tuhan dan hidup takut kepada Tuhan. Wanita diciptakan Tuhan sebagai penolong. Wanita diciptakan Tuhan sebagai penolong bagi suaminya. Tetapi di dalam kasus-kasus tertentu, ibu-ibu sekalian, wanita itu harus menjadi pemimpin di dalam keluarga. Misalnya, kalau suami bekerja di luar kota, pulangnya seminggu sekali. Atau kalau terjadi perceraian atau kematian, maka wanita mau tidak mau dia harus tampil sebagai pemimpin. Menjadi seorang orang tua atau menjadi wanita pemimpin dalam keluarga, dalam kasus seperti demikian sangat tidak mudah. Apalagi kalau anak-anak kita masih kecil. Saya teringat ketika suami saya melanjutkan studi ke Singapura selama 1 tahun. Pada waktu itu kami masih berada di kota Jambi. Dan anak-anak saya yang kecil usia SD, yang besar sudah SMP. Saya merasakan dan mengalami betapa tidak mudahnya selama 1 tahun itu saya menjadi orang tua tunggal. Selain harus mengurus semua urusan rumah tangga, saya juga sibuk dengan berbagai macam pelayanan di gereja. Sungguh sangat tidak mudah menjadi orang tua tunggal. Karena itu ibu-ibu sekalian, kita perlu mensupport teman-teman kita. Memberikan kekuatan, support kepada teman-teman kita yang sebagai orang tua tunggal. Kita perlu mendoakan mereka, kita perlu menolong mereka semampu-mampunya kita. Kiranya anugerah Tuhan juga selalu cukup untuk mendampingi ibu-ibu yang hari ini terpanggil menjadi orang tua tunggal yang harus menjadi pemimpin di dalam keluarga. Di dalam Alkitab ada seorang pemimpin wanita yang juga menjadi seorang wanita yang menjadi pemimpin, adalah Deborah, ibu-ibu sekalian. Deborah tampil sebagai pemimpin pada zamannya karena tidak ada laki-laki yang bersedia memimpin, menjadi hakim dan memimpin peperangan. Karena itu Deborah tampil sebagai pemimpin pada waktu itu. Hari ini kita akan bersama-sama secara sekilas belajar dari kehidupan atau dari keluarga Isabel. Ya. Sebelumnya kita akan belajar tentang tipe kepribadian Enneagram. Ya. Enneagram ini adalah sebuah gambar, yaitu pola geometris yang bersudut 9, ibu-ibu sekalian. Maka penemu daripada atau yang menggolongkan kepribadian manusia dalam 9 kepribadian itu disebut sebagai kepribadian Enneagram atau tes kepribadian Enneagram. Saya hanya mengambil 3 kepribadian yang lebih condong menjadi seorang wanita dominan, ya, yang lebih condong menjadi seorang wanita dominan. Yang pertama adalah tipe perfeksionis. Si perfeksionis. Perfeksionis ini dia mempunyai kebutuhan untuk selalu menjadi benar. Dia adalah pekerja keras, dia adalah seorang yang disiplin. Dia selalu ingin mempunyai kebutuhan supaya semuanya beres, semuanya benar, bahkan kalau boleh semuanya perfect. Ya. Dan dia selalu berprestasi di dalam pekerjaannya. Namun
ibu-ibu sekalian, sisi negatifnya. Si perfeksionis ini dia selalu membawa beban bagi orang lain, bagi keluarga. Karena dia selalu menuntut orang lain untuk perfect. Dan dia juga menuntut orang lain, menuntut dirinya juga perfect. Jadi dia bukan hanya membawa beban bagi orang lain, tapi juga bawa beban bagi dirinya sendiri. Saya mengutip kata-kata yang begitu baik, begitu indah. Dengan Kristus sebagai sumber kehidupan kita. Kita dengar ya baik-baik kata-kata ini ya. Dengan Kristus sebagai sumber kehidupan kita, Anda tidak perlu sempurna dan selalu benar. Dengan Kristus sebagai sumber kehidupan kita, Anda tidak perlu selalu sempurna dan benar. Maksudnya itu benar tuh bukan kita tidak boleh, maksudnya kita boleh berbuat dosa, bukan. Benar dalam hal ini tuh melakukan tugas kita, melakukan pekerjaan kita, tidak selalu harus benar. Ya maksudnya ya, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah. Adalah sah-sah saja kita bersantai dan menikmati diri kita. Ya, kesempurnaan itu hanyalah milik Allah. Jadi kita tidak perlu mengikatkan diri atau terikat untuk menjadi selalu perfeksionis, ibu-ibu sekalian. Yang kedua adalah tipe penolong. Tipe penolong ini dia mempunyai kebutuhan untuk selalu merasa dirinya itu dibutuhkan. Mereka murah hati, mereka peduli kepada orang lain, mereka sulit berkata tidak atas permohonan orang lain. Tetapi ibu-ibu sekalian, kita perhatikan akhirnya ujung-ujungnya dia menjadi overload. Karena dia selalu mudah menerima permohonan orang lain. Dia selalu begitu ringan tangan, selalu murah hati. Tapi akhirnya dia overload. Dia hanya memperhatikan orang lain, tapi dia tidak memperhatikan kesehatan dan juga kesehatan fisik dan jiwa dirinya sendiri ya. Yang ketiga adalah si peraih. Peraih ini punya kebutuhan untuk sukses dan produktif dan menghindari kegagalan. Dia selalu punya kebutuhan untuk berhasil, berprestasi, dan dia selalu ingin produktif dan menghindari kegagalan. Ibu-ibu sekalian, matilah terhadap kebutuhan untuk memandang perasaan diri kita itu berharga dari keberhasilan kita. Saya ulangi lagi, matilah terhadap satu kebutuhan untuk memandang perasaan diri kita atau memandang diri kita berharga dari keberhasilan kita. Sehingga kita menjadi budak bekerja karena ingin memenuhi ambisi kita. Di Jepang itu ada satu kata yaitu karoshi. Karoshi itu artinya mati karena kesibukan di dalam pekerjaan. Nah, kata ini sudah dipakai di dalam kamus bahasa Inggris. Ya, karoshi. Ya, karoshi itu artinya mati-matian bekerja sampai mati di kantor. Nah, ibu-ibu sekalian, saya percaya di antara kita tidak seperti demikian ya. Jadi ada 3 tipe kepribadian yang cenderung menjadi wanita dominan, yang menjadi wanita pemimpin, yang juga menuntut banyak dari keluarga orang lain. Perfeksionis, si penolong, dan si peraih. Ibu-ibu sekalian, kita kembali belajar mengenai keluarga Raja Ahab. Di dalam keluarga Raja Ahab, Isabel ini adalah istri yang menjadi pemimpin dalam keluarganya, bukan Raja Ahab. Bahkan mungkin, sangat mungkin sekali, Isabel ini adalah pemimpin di belakang layar dari kerajaan Raja Ahab pada waktu itu. Seperti firman Tuhan yang kita baca tadi, ketika Raja Ahab tergiur oleh kebun anggur Nabot dan dia ingin membeli kebun anggur tersebut. Di dalam pikiran Ahab, wajar dong, saya ini raja, saya boleh mendapatkan apa saja yang saya butuhkan. Tetapi rupanya dia meleset. Nabot adalah seorang anak Tuhan yang taat kepada firman Tuhan. Seperti yang dikatakan di dalam kitab Taurat, bahwa tanah warisan itu tidak boleh dijual belikan. Harus dijaga, dipelihara, turun-temurun.
Nah, Nabot ini kebetulan bertetangga dengan Ahab. Dia memegang firman Tuhan dan dia tidak melepaskan tanahnya itu untuk dijual kepada raja. Nah, kita melihat ibu-ibu sekalian bagaimana reaksi Ahab pada waktu itu. Ahab itu persis seperti anak kecil, uring-uringan, nggak mau makan. Dia marah besar, tapi dia tidak tahu bagaimana mengambil keputusan. Dia merasa malu, dia sangat gengsi. Kok saya raja, tapi rakyat tidak mau mendengar saya. Dia marah sekali pada waktu itu. Nah, ibu-ibu sekalian, Isabel segera mengambil alih urusan ini dan bertindak sebagai pemimpin. Tentu bukan kali ini saja Isabel bertindak seperti demikian. Ia sudah biasa, ibu-ibu sekalian, menjadi pemimpin dalam keluarganya, menjadi pemimpin di balik layar bagi Ahab. Siapakah Isabel? Isabel adalah putri dari Raja Sidon, seorang ratu yang jahat sekali, yang menentang Tuhan. Dia juga yang membuat Elia itu sampai depresi karena dia mengancam ingin membunuh Elia. Nah, kita lihat mengapa Isabel mengambil alih kepemimpinan di dalam keluarga Ahab. Yang pertama, ibu-ibu sekalian, Isabel tidak puas terhadap kepemimpinan Ahab. Isabel tidak puas terhadap kepemimpinan Ahab. Isabel memiliki satu karakter yang dominan. Dia adalah tiger woman, dia adalah tiger mom. Dia menikah dengan Ahab yang lemah kepemimpinannya. Isabel kerjanya gesit dan cepat mengambil keputusan. Sedangkan Ahab lebih lamban dan lelet. Sikap Isabel ini lahir daripada ketidakpuasan terhadap kepemimpinan suaminya. Dia merasa dirinya lebih mampu, lebih oke, lebih hebat daripada Ahab. Nah, ibu-ibu sekalian, banyak wanita. Ya, semoga tidak ada ya di antara kita seperti demikian. Ya, kalau ada mari kita koreksi, sikap kita ini. Ya, banyak wanita mengambil alih kepemimpinan, cepat bicara. Suami belum titik, dia sudah memotong pembicaraan suaminya. Cepat mengambil keputusan, ingin menolong ibu-ibu sekalian dalam tanda kutip, ingin ambil alih tanggung jawabnya. Kelihatannya kita ini menolong daripada suamiku salah, mengambil keputusan. Lebih baik saya cepat-cepat bantu dia. Nah, ibu-ibu sekalian, sesungguhnya sikap yang demikian tanpa disadari lahir daripada sebuah ketidakpuasan kita terhadap kepemimpinan suami kita. Saya ulangi lagi, sesungguhnya sikap demikian adalah lahir daripada sikap ketidakpuasan kita terhadap kepemimpinan suami kita. Atau ada ibu-ibu yang persuasif. Persuasif itu adalah memasukkan pikiran-pikiran untuk mempengaruhi suaminya. Ya, kalau pengaruh yang baik sih no problem. Tapi kalau pengaruh yang tidak baik itu yang celaka, ibu-ibu sekalian. Ya. Ada orang yang bilang otak wanita itu lebih besar daripada otak pria. Otak wanita itu lebih besar daripada otak pria. Karena apa? Karena wanita itu multitasking. Dia bisa cepat berpikir dan sebagainya. Kalau pria itu hanya pikirannya itu segi empat, ya. Tapi wanita itu bulat, dia bisa berpikir dengan lincah, begitu ya. Nah, saya kembali lagi kepada apa yang tadi kita bahas. Sepertinya kita ingin menolong suami kita ketika kita memotong, ya, pembicaraan, memotong keputusan suami kita. Tetapi sebetulnya kita sedang menggerogoti kepemimpinannya. Kita sedang memotong jalurnya Tuhan. Suami menjadi pemimpin itu adalah satu proses yang harus ia lalui. Proses yang harus dia lalui. Kita jangan sedang memotong jalurnya Tuhan, rencana Tuhan untuk menjadikan suami kita itu pemimpin, kepala di dalam keluarga. Seringkali ibu-ibu bertanya seperti demikian.
Kalau suamiku jelas-jelas leadership-nya kurang, bagaimana dong? Ya memang ibu-ibu sekalian, ini sebuah lingkaran setan. Ya, sebuah lingkaran setan. Kalau suami itu leadership-nya kurang, itu satu lingkaran setan. Tetapi bukan berarti sikap kita menjadi kurang menghargai, kurang menghormati. Karena suami kita itu lemah leadership-nya. Kita boleh membantu dia dari belakang. Kita boleh memberikan masukan-masukan. Tetapi bukan mengambil alih kepemimpinan. Bukan di depan mata dan anak dan orang lain. Kita tampil sebagai pemimpin. Tuhan memberikan hikmat bijaksana kepada kita. Dan cinta kasih, kelemah lembutan. Seandainya suami kita itu lemah kepemimpinannya. Ibu-ibu sekalian, banyak wanita yang kepemimpinannya itu lebih kuat dari suami. Penghasilannya lebih besar, posisinya lebih oke di kantor daripada suaminya. Ini kita sudah melihat begitu banyak, terlalu banyak ya. Makanya orang tua suka menasehati begini, kalau kamu cari istri, jangan cari istri yang pinter, bukan main. Nanti kamu susah mengarahkan dia. Nanti kamu susah mengarahkan dia. Walaupun saya rasa nasihat ini tidak 100% benar ya. Tergantung bagaimana kita memberikan keseimbangan seperti itu ya. Nah, banyak wanita seperti tadi saya katakan kepemimpinannya lebih kuat, penghasilannya lebih besar, dan dia lebih oke dari suaminya. Diam-diam dalam hati, dia mulai sombong, meremehkan suami. Diam-diam di dalam hati dia mulai sombong dan meremehkan suami. Hal ini muncul dari sikap dan kata-katanya. Ibu-ibu, bolehkah kita bersikap seperti demikian? Sebagai seorang wanita Kristen, tentu tidak boleh. Tentu tidak boleh. Efesus 5 ayat 22 mengatakan, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Tunduklah kepada suamimu. Kata tunduk di sini berarti hormatilah, hargailah suamimu seperti engkau menghormati Tuhan. Realitanya ibu-ibu sekalian, menghormati suami, menghargai suami bukan hal yang mudah. Konon ceritanya Lady Diana ketika dia mengucapkan janji nikah di gereja, dia tidak mau mengucapkan kalimat ini, yaitu istri harus tunduk kepada suaminya. Tunduk membutuhkan kerendahan hati dan penyangkalan diri. Istri yang tunduk kepada suami itu memberikan contoh teladan kepada anak-anak bagaimana dia harus menghormati ayah mereka. Beberapa hari yang lalu saya pergi ke sebuah restoran yang menemani teman saya. Dan di toilet daripada restoran itu ada tulisan yang menarik saya. Dia mengatakan di sana dicantum kata-kata begini. Woman, itu toilet wanita ya. Woman, what is your superpower? Hai wanita, apa superpowermu? Zaman sekarang wanita-wanita, ayo tunjukkan superpowermu. Ibu-ibu sekalian, oke saja kita menggali potensi. Oke saja kita berkembang. Tapi ingat dan ingat. Kita ini adalah wanita pada kodratnya. Kita harus tunduk, kita harus taat kepada suami kita. Kita harus menurut firman Tuhan. Bagaimanapun kita luar biasanya, kita harus taat dan tunduk kepada suami kita. Yang kedua, Isabel adalah istri yang tidak sabaran. Hal yang pertama dan utama daripada seorang ibu, jangan tidak sabaran ibu-ibu sekalian. Biarlah Tuhan yang proses suami kita. Berilah kesempatan kepada suami untuk mengembangkan diri dan kesempatan kepada suami untuk membantu kita sebisanya dia bisa bantu. Saya mengenal sepasang suami istri. Ketika suaminya di PHK, sudah kerja puluhan tahun, istrinya berjuang untuk mengusahakan catering.
Lalu mereka suami istri bersehati, ya. Mereka sehati, mereka kompak, mereka saling mengisi. Suaminya membantu mengantar istri ke pasar, mengantar catering, membantu segala sesuatu yang bisa dia kerjakan. Dan mereka harmonis, mereka saling mengisi satu dengan yang lain. Boleh dikatakan sesudah suaminya di PHK atau tidak punya pekerjaan lagi, istri mendominir keuangan dalam keluarga. Tapi sedikit pun dia tidak meremehkan suaminya. Mereka bisa bekerja sama dengan baik. Ya, begitu ya ibu-ibu sekalian. Kita perlu menjadi seorang istri yang sabar, memberi kesempatan kepada suami untuk terlibat di dalam pekerjaan kita, terlibat di dalam aktivitas kita supaya dia merasa dirinya berharga dan dihargai. Anak laki-laki kita, ya, kalau ibu-ibu punya anak laki-laki, ya, saya tidak punya anak laki-laki, tapi kalau ibu-ibu punya anak laki-laki, kita harus selalu ingat, kelak anak laki-laki kita ini akan menjadi kepala keluarga. Anak laki-laki kita akan menjadi kepala keluarga, pemimpin dalam keluarga. Kita harus persiapkan mereka menjadi kepala keluarga yang tangguh, penuh percaya diri, berani mengambil resiko. Jangan ibu-ibu sekalian dari kecil anak itu kita protek terus. Tidak memberikan kesempatan kepada anak-anak, khususnya anak pria, begitu juga dengan wanita. Memberi kesempatan kepada mereka mengambil keputusan. Biarkan mereka salah, tidak apa-apa ibu-ibu sekalian, salah untuk hal-hal yang kecil-kecil, gak apa-apa. Dengan demikian dia belajar dari pengalaman. Beri kesempatan kepada anak-anak kita bertanggung jawab dan juga mengambil keputusan. Dengan demikian akan mengasah kepemimpinan anak-anak kita sejak kecil. Ingat, anak kita akan menjadi kepala keluarga di kemudian hari. Adik saya pernah bercerita pada waktu dia di SMA, pada suatu hari mereka teman-teman satu kelas pergi jalan-jalan ya ke sebuah tempat. Lalu ada seorang teman membelikan sebungkus gado-gado kepada gurunya. Ya, lalu guru ini dia membuka gado-gado ini, lalu kemudian ragu-ragu untuk makan, lalu dia bungkus lagi, dia bilang nyeletuk ini, pulang tanya mama dulu, boleh nggak makan gado-gado ini? Anak-anak semua ketawa, ibu-ibu sekalian mendengar hal ini. Karena apa? Karena guru ini sudah jadi guru, dia nggak percaya diri untuk hal-hal yang kecil. Karena apa? Karena terus didikte oleh mamanya, terus dipantau oleh mamanya. Dia tidak terbiasa mengambil keputusan untuk hal-hal yang kecil. Ibu-ibu ingat, anak laki-laki kita kelak akan menjadi kepala keluarga. Berikan dia kesempatan untuk memimpin. Asalah kepemimpinannya supaya dia kemudian mampu tampil menjadi seorang kepala keluarga yang kuat dan handal. Sebagai penutup dari firman Tuhan pada pagi hari ini, saya ingin membacakan dari 1 Timotius pasal yang ke-2 ayat 9 sampai yang ke-12. Kita baca ayat yang ke-11 dan 12 saja ya. Seharusnya lah pemimpin berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkannya memerintah laki-laki. Hendaklah ia berdiam diri. Ibu-ibu sekalian, 2 kali dalam bagian firman Tuhan ini dari ayat 9 sampai 12, Paulus mengulangi supaya wanita itu berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh. Terjemahan bahasa Indonesia yang lain mengatakan berdiam diri dengan segala ketaatan. Berdiam diri bukan ngedumel dalam hati, tapi dengan segala ketaatan. A woman should learn in quietness and full submission. Ini terjemahan bahasa Inggris ya. Berdiam diri artinya sikap rendah hati, menerima ajaran dan arahan. Memang tradisi zaman dulu wanita itu tidak boleh mengajar. Tapi sekarang sudah berbeda ya ibu-ibu. Nah walaupun kita wanita boleh mengajar, boleh menasehati, tapi di depan suami, firman Tuhan mengatakan kita harus sering kali, acap kali, berdiam diri, menahan diri, berikan suami kesempatan untuk
berbicara dan tampil di depan umum, dan kita ada di belakang layar. Berdiam diri berarti kita memberi kesempatan kepada diri kita untuk berpikir, merenung sebelum kita mengambil langkah selanjutnya. Berdiam diri memberi kesempatan pada diri kita untuk mendengarkan suara Roh Kudus dalam hati kita, mendengarkan suara Tuhan melalui firman-Nya. Hari ini begitu banyak suara-suara mendistraksi kita. Kita nggak bisa baik-baik mendengar suara Tuhan melalui firman-Nya. Mari kita berdiam diri, mengevaluasi diri, mengoreksi diri di hadapan Tuhan. Seperti yang dikatakan oleh Henry Nouwen, kehidupan yang tidak dievaluasi adalah kehidupan yang tidak layak untuk dijalani. Marilah ibu-ibu sekalian, di tahun yang baru kita senantiasa melatih satu disiplin rohani, yaitu berdiam diri di hadapan Tuhan. Mohon hikmat dari Tuhan, mampukan kita meminta hikmat daripada Tuhan. Mampukan kita menjadi seorang pemimpin yang tersembunyi di dalam keluarga kita. Berdiam diri, merenung, memikirkan, mengevaluasi. Ketika kita ada kesulitan, ketika ada pergumulan, berdoa dalam hati. Berdiam diri di hadapan Tuhan. Minta hikmat, petunjuk daripada Tuhan. Adakah di antara kita pada saat ini dalam pergumulan? Mari kita berdiam diri di hadapan Tuhan. Minta hikmat, minta kekuatan dari Tuhan. Saya berdoa supaya Tuhan menjadikan setiap kita pemimpin-pemimpin yang berpengaruh. Pemimpin-pemimpin yang tersembunyi di dalam keluarga kita. Yang menjadi ibu pemimpin yang boleh memuliakan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, sesungguhnya tidaklah mudah menjadi seorang ibu. Banyak air mata, banyak harga yang harus kami bayar. Seringkali kami tidak tahu Tuhan, bagaimana kami mengarahkan anak-anak kami, keluarga kami. Tetapi kami bersyukur kami punya Tuhan yang penuh hikmat bijaksana. Ketika kami datang kepadamu Tuhan, ketika kami berdiam diri, mengakui ketidakmampuan, keterbatasan kami, Tuhan, Engkau akan turun tangan menolong kami. Engkau akan memberikan hikmat-Mu, pertolongan-Mu, kekuatan-Mu, sehingga kami dimampukan untuk menjadi seorang pemimpin di balik layar. Hamba-Mu khusus berdoa untuk ibu-ibu menjadi pemimpin single parent di dalam keluarga. Sungguh tidaklah mudah bagi rekan-rekan kami ini. Tetapi anugerah-Mu Tuhan akan selalu menopang para single parent yang sudah Tuhan percayakan untuk menjadi pemimpin yang full di dalam keluarga. Biarlah ibu-ibu single parent ini juga diberikan kekuatan, sukacita, hikmat bijaksana untuk menjalankan kepemimpinannya dengan baik. Tuhan berkatilah ibu-ibu sekalian yang pada hari ini bersama-sama belajar dari firman-Mu, agar firman-Mu boleh terus mengubahkan kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan, demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Ibu-ibu sekalian, seperti tema yang sudah kita pelajari tadi ya, menjadi orang tua tunggal atau pemimpin wanita dalam keluarga, penuh dengan tantangan. Tetapi oleh anugerah Tuhan, kita pasti akan dimampukan. Saya mempersilahkan Ibu Dewi Simbar memberikan kesaksian mengenai almarhumah ibunya, bagaimana beliau AI ini bisa oleh pertolongan Tuhan bisa mendidik, membesarkan anak-anak. Walaupun dari sejak muda beliau sudah ditinggalkan oleh suaminya. Selamat mendengarkan kesaksian ini, semoga menjadi berkat. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya pada pagi hari ini untuk memberikan kesaksian.
Saya adalah anak bungsu dari 6 bersaudara. Satu cici saya diberikan akos sejak masih kecil, sehingga kami berlima saudara dibesarkan bersama-sama. Ketika saya berumur 6 tahun, papa saya tiba-tiba meninggal. Jadilah mama saya seorang janda muda berusia 36 tahun dengan anak yang paling besar masih remaja, dan saya masih berusia 6 tahun. Usia yang sangat membutuhkan perhatian, waktu orang tua, dan tentu keuangan. Koko saya karena masih remaja tentu tidak bisa mencari uang untuk menghidupi keluarga kami. Maka mama saya memberikan les, mencari murid-murid untuk diberi les bahasa Mandarin. Memang mama saya backgroundnya adalah guru bahasa Mandarin. Saya ingat ketika saya masih kecil, mama saya setiap hari kayaknya pulang pergi beberapa kali dengan naik sepeda dari rumah ke rumah untuk memberikan les kepada murid-muridnya. Dari sana kami bisa mempunyai kehidupan, tidak bisa dikatakan layak, tapi ya bolehlah untuk hidup ya. Saya sekarang senang makan sayur. Ada seorang teman menanyakan, kenapa suka makan sayur? Bagus sekali loh sayur. Saya bilang sambil ketawa, itu gara-gara waktu kecil nggak punya uang, makannya cuma sayur. Jadilah bertumbuh besar dengan suka makan sayur. Bersyukur kepada Tuhan, walaupun di tengah kekurangan, mama saya single mom, hanya memberikan les bahasa Poi, kami bisa bertumbuh dan tidak menjadi rusak ketika kami dewasa. Mama saya sebenarnya bukan seorang yang mudah dihadapi, tapi saya tahu mama saya itu tough, tangguh gitu ya. Nah, memang belakang-belakang ini ketika dia udah berusia menua, kira-kira 10 tahun terakhir ini, semakin sifatnya tidak mudah. Dengan gampang mengatakan pembantu mencuri barang dia. Kalau barang oke lah ya, satu hal ya, tapi hal-hal yang kecil, misal shampoo-nya diambil, sabunnya yang cair diambil. Saya bilang, Ma, nggak mungkin, karena itu membutuhkan waktu dan effort untuk menaruh di botol yang lain untuk mengambil barang mama. Tapi dia selalu mengatakan, enggak, ini memang dia mencuri barang saya. Ada banyak hal yang macam-macam yang ketika saya pulang dari kantor, dengan gampang mama itu komplain tentang pembantu, tentang suster dan seterusnya. Terus terang saya ada rasa terganggu juga dengan kondisi seperti itu ya. Kadang saya juga merasa upset, mama itu kok nggak mengerti ya. Saya itu pulang kantor capek, mungkin kadang bawa masalah dari kantor, bukannya ditanyain keadaanmu bagaimana, tapi sudah keluar dengan komplainnya macam-macam. Tapi saya kadang-kadang ketika memikirkan ketidaksenangan hati saya merasa, aduh mama ini ya mulai muda, menjanda, kerja sendiri, mendidik anak. Dia bahkan mungkin ketika itu pernah terpikir untuk kawin, tapi ya nggak berani untuk kawin lagi mengingat anaknya 5 yang harus diurus ya gitu ya. Nah, dari sanalah saya merasa oke lah, udahlah, kadang-kadang mama cerewet ya, tidak mudah dihadapi, ya udahlah saya jalanin. Bersyukur ketika saya menikah, suami saya yang sekarang ini mengajak saya untuk percaya Tuhan, sehingga mama, cici, koko saya semua percaya sama Tuhan. Mama saya juga sangat senang kalau diajak ke gereja. Apalagi ada ibu-ibu senior yang menyapa dia, ngajak dia ngomong, karena terus terang aja mama saya itu talkative. Misalnya kalau kita ajak ke mall aja ya,
ditaruh sendirian di kursi gitu, dia bisa ngobrol dengan orang yang duduk di sesama kursi gitu ya. Saya juga bersyukur bahwa pandemi kemarin itu menjadikan saya banyak di rumah. Saya banyak masak, bikin kue. Nah itu ada waktu saya ngobrol dengan mama, saya menemani mama. Mama saya baru meninggal tahun yang lalu, tapi itu saya sangat kehilangan. Saya sangat sedih. Saya sampai kadang-kadang tidak berani memikirkan atau mengingat dia atau melihat fotonya sampai sekarang. Kalau saya memikirkan mengingat mama saya sedih. Saya masih merasakan kenapa saya tidak spend more time with her gitu loh. Walaupun ya ada hal-hal yang saya tidak senang dengan kelakuan mama saya. Cuman ketika dia tidak ada, saya merasa kehilangan. Menjadikan saya ingin mengencourage teman-teman, ibu-ibu dewasa, ibu-ibu senior, ibu-ibu muda. Kalau ada waktu, temanilah mama, spend more time dengan mama. Jangan sampai kita menyesal ketika mama sudah tidak ada. Saya itu masih bersyukur karena pandemi kemarin ya, masih bisa mengajak mama jalan-jalan. Walaupun hanya di mobil, saya ajak mama turun untuk foto yang ketika ketika tempatnya kosong, tidak ada orang gitu ya. Nah, mama bisa senang. Saya juga banyak di rumah, bisa ngajak ngobrol dia, ya. Walaupun saya juga tetap merasa, aduh, mama kenapa cepat pergi? Kenapa mama nggak stay lebih lama lagi dengan kami? Semua orang kehilangan. Suami, anak-anak, cucu semua kehilangan. Saya merasa mama saya sesuai dengan tema hari ini, yaitu pemimpin dalam rumah tangga. Walaupun rumah tangga yang kecil ya, walaupun hanya rumah tangga yang bukan yang super hebat, yang memiliki kekayaan luar biasa, tapi saya tahu mama saya adalah mama yang memimpin, mama yang bisa menjadi pemimpin, mama yang mengasihi kami, mama yang concern dengan kami. Banyak hal-hal yang saya juga belajar dari mama saya, termasuk harus lebih memperhatikan anak, harus lebih peduli dengan suami. Itulah mama saya, di tengah kekurangan, di tengah kelebihan, tapi saya kagum dengan mama saya. Saya hormat kepada mama saya, sehingga saya mengencourage sekali lagi ibu-ibu, kalau ada waktu, spend more time dengan mama. Salam bahagia, salam sehat selalu kepada ibu-ibu sekalian. Tahun yang baru membawa harapan yang baru bagi kita semua. Walaupun apa yang akan terjadi di tahun ini, kita belum tahu ya ibu-ibu sekalian. Tapi satu hal yang pasti, Tuhan akan memimpin kita. Tangan Tuhan akan memimpin kita bisa melewati sepanjang tahun 2022. Karena itu kita tidak merasa takut. Biarlah kita menyerahkan diri kita untuk dipakai Tuhan, menjadi saksi, menjadi berkat dimanapun kita berada. Pada hari ini kita mengucap syukur kepada Tuhan untuk Ibu Dewi Simbar yang sudah memimpin liturgi dan juga memberikan kesaksian yang begitu indah kepada kita. Kita mengucapkan banyak terima kasih atas pelayanan dan kesaksian daripada Ibu Dewi Simbar. Biar Tuhan memberkati keluarga dan kehidupan Ibu Dewi. Ibu-ibu sekalian, memulai tahun yang baru, marilah kita juga mendorong diri kita sendiri untuk rajin beribadah, rajin bersekutu, rajin membaca Alkitab.
Pembacaan Alkitab kita pada awal tahun ini dan seterusnya diambil dari kitab Mazmur. Ya, jadi ibu-ibu setiap hari membaca satu pasal kitab Mazmur dengan satu sikap hati berdoa dan memuji Tuhan waktu kita membacanya. Maka kita akan sangat diberkati oleh pembacaan dan perenungan kitab Mazmur ini. Mari kita mendorong diri kita untuk membaca Mazmur, satu hari satu Mazmur. Persekutuan KW tanggal 28 yaitu hari Jumat depan, pembicara adalah Guru Injil Rainer Budiman. Dengan tema, Aku Merindukan Rumah Tuhan. Kita akan bersekutu bersama-sama via live Zoom pada jam 2 siang. Linknya nanti akan kita sharekan kepada ibu-ibu sekalian. Kami mengundang ibu-ibu sekalian untuk bersekutu dalam persekutuan via live Zoom minggu depan pukul 2 siang. Ibu-ibu sekalian mengakhiri persekutuan online pada hari ini. Mari kita bersama-sama masuk di dalam doa. Bapa yang ada di dalam surga, hamba-Mu ingin berdoa untuk setiap ibu-ibu sekalian. Kiranya di dalam tahun yang baru ini, Tuhan memberikan kami semangat yang baru, memberikan kepada kami sukacita pengharapan yang baru. Kami mengikut Engkau. Kami boleh terus bertumbuh di dalam pengenalan yang lebih dalam dan lebih dalam akan Tuhan. Dan biarlah kami juga boleh saling mengasihi satu dengan yang lain sebagai satu komunitas di dalam Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan menyerahkan anak-anak dari setiap ibu-ibu sekalian. Baik yang masih berada bersama kami di dalam keluarga ataupun yang sudah meninggalkan rumah untuk studi keluar kota, studi keluar negeri. Tuhan, dimanapun mereka berada, Tuhan tutup bungkus mereka dengan darah Yesus Kristus. Tuhan pelihara kesehatan mereka, jauhkan dari segala virus-virus pandemi ini. Tuhan, terlebih lagi Tuhan lindungilah anak-anak kami dari segala virus dosa. Biarlah mereka hidup takut kepada Tuhan dan selalu dengar-dengaran kepada nasihat orang tua. Kami juga berdoa untuk setiap suami yang sedang bekerja menopang kebutuhan keluarga. Kiranya Tuhan yang memberkati. Bila mana ada di antara para suami yang bergumul dengan usaha pekerjaan, kiranya Tuhan mencurahkan berkat dan hikmat bijaksana bagaimana mencari solusi, jalan keluar, kreativitas untuk mengembangkan usaha di masa yang sulit ini. Tuhan, kiranya damai sejahtera dan sukacita Tuhan berlimpah-limpah dicurahkan kepada setiap keluarga ibu-ibu sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan satu-satunya Tuhan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Saat teduh, persekutuan kita selesai. Tuhan memberkati ibu-ibu sekalian.